Halo semuanya, welcome to my channel Dimia Inggita. Kali ini aku akan menjelaskan dia yang akan menghubungimu. Oke. Jadi di sini jelas untuk tentang percintaan ya, spesialis aku tentang percintaan ini sepertinya. Oke, nanti aku bakal jelasin ciri orangnya, energi hubunganmu sekarang dengan dia tuh gimana, tujuan dia hubungin kamu apa, dan jelas aku akan memberikan saran untukmu. Oke, kita akan lanjut ya. Seperti biasa aku bakal membuat 3 pilihan kartu untuk teman-teman semua yang baru bergabung di channelku. Welcome, salam kenal, aku Mia ya. Di sini aku bakal membuat 3 pilihan kartu ya. Paung nomor 1 dia yang akan menghubungimu. Oke, di sini ada King of Cups. Oke. Permulaan yang bagus ya. Kemudian di sini ada, dan jauh-jauh sini aja, oke. Paung nomor 2 dia yang akan menghubungimu. Oke, di sini ada Six of Swords. Oke, baik. Kemudian di sini ada paung nomor 3 dia yang akan menghubungimu. Oke. Ya. Di sini ada Ace of Wands. Oke, baik ya. Ya. Untuk teman-teman semuanya, silahkan pilih. Kalau masih bingung bisa di pause dulu. Kita latih intuisi kalian semuanya ya. Aku di sini ngelihat kita dealing sama orang yang jelas-jelas ingin memenangkan hati kamu di sini. Ingin mendapatkan kamu kembali. Ada energi-energi orang yang masa lalu, orang yang baru di sini semuanya ngumpul. Oke. Baik, kita akan mulai ya. Oke, untuk paung nomor 1 kita akan mulai. Oke. Di sini untuk paung nomor 1 King of Cups ya. Dia yang akan menghubungimu ini orangnya sangat dewasa, sangat bijaksana, orangnya penyayang, orangnya itu bisa mengendalikan emosi dengan baik gitu ya. Orangnya juga sangat ngebuat kamu kayak ngerasa aman sama dia, nyaman. Ketika kamu ngerasa kayak kurang stabil, dia yang menenangkan kamu gitu. Dia ini sosok orang yang kemungkinan besar banyak yang meminta advice ke dia gitu ya. Dia kayak model-model orang yang bisa mendamaikan suasana juga gitu kan, kayak orang-orang yang bisa memediasi orang lain gitu ya. Kalau misalnya ada masalah, orang yang bisa mengerti benar-benar gitu ya apa yang terjadi dan baiknya harus gimana. Dia ini tipikal orang yang bisa dibilang tuh kayak apa ya, peacemaker gitu yang aku rasa. Oke, baik, kita akan mengulik lebih ya. Aku pengen tahu energi hubungan kamu sama dia ini sekarang gimana. Aku pengen tahu ya. Jadi kita make sure bener nggak nih orangnya nih ya. Oke, di sini ada First of House ya. Kemudian di sini ada Cancer, atau kamu ternyata dealing sama Cancer, atau di sini yang nonton aku ada Cancernya juga di birth chartnya. Oke. Kemudian di sini ada North Node. Oke. Jadi aku ngelihat gitu ya, energi hubungan kamu sekarang dengan dia ini sepertinya sudah di titik apa ya, kayak semacam saling merawat satu sama lain hubungan dengan baik gitu ya, saling memberikan perhatian yang aku lihat. Dan ini kamu melihat kalau hubungan ini punya dampak yang positif buat kamu gitu. Kamu seneng gitu ya dengan hubungan ini. Lama-lama tuh bukannya hubungan yang dirasa makin berbeban, makin ngebuat kamu sedih segala macam, itu enggak. Ini nih hubungan yang ngebuat kamu tuh makin hari makin happy dengan adanya dia, makin nyaman, makin ngerasa terfulfill, apalagi secara emosional. Oke, secara emosi kamu, secara perasaan kamu ngerasa terfulfill. Oke, aku bakal coba lebih jelaskan lagi ya energi hubungan kamu sama dia sekarang gimana lewat kartu-kartu lagu yang udah aku tulis ya.
biar aku lebih mengerti keadaannya. Untuk calon nomor 1, waduh, banyak sekali. Oke, karena kebanyakan aku mau shuffle ulang, banyak banget ini ya. Kalian mungkin sudah punya apa ini, sejuta cerita. Sejuta, ya ampun, banyak banget ya. Pengen tahu ya ini energi hubungannya gimana. Oke, baik. Oke, ternyata di sini masih ada 2, satu lagi susah banget ya, ambil yang satu aja. Banyak banget yang keluar deh tadi. Tuh kan. Ya udah aku ambil 3, nggak apa-apa deh. Benar-benar ini banyak banget berarti ya. Stay with me. Oke. Benar-benar ini lagu Korea yang aku bahasa Indonesia ini ya. Oke, susah soalnya. Seperti takdir terjatuh kamu memanggilku, aku tak dapat menghindar, apakah kamu takdirku? Sepertinya kalian lagi so sweet ya. Keadaan ini memikirkan kamu tuh kayak ya gitu ya. Apakah dia benar jodoh aku gitu. Terus di sini ada lagu Wahai Kau Danila ya. Wahai kau yang kerap tersenyum manis di benakku, berhentilah agar ku sanggup tidur kali ini. Bener-bener lagi kasmaran kalian tampaknya ya. Untuk file nomor 1, so sweet. Wis, kok keren-keren lagu-lagunya ya. Lagu-lagunya itu semuanya. Oke, can you see my heart? Oke, ini juga bahasanya bahasa yang tidak aku mengerti, jadi aku pakaiin bahasa Indonesia ya. Aku akan selalu berada di sini di belakangmu. Kau tak tahu isi hatiku, air mata memenuhi mataku. Astaga. Jadi di sini tampaknya apa ya? Kalian ngerasa dekat satu sama lain jelas gitu ya, ngerasa nyaman dengan hubungan ini, tapi ada sebagian dari kalian yang belum semuanya bisa dikatakan, perasaan kalian belum bisa ibaratnya ekspresikan semua, diomongin semua gitu. Aku ngeliat soalnya kayak di sini energi yang kayak yang tadi ya, ini kan kita dealing sama orang yang mencoba untuk memenangkan hati kamu ibaratnya gitu ya. Yang aku ngeliat di sini tuh energi hubungan kalian tuh yang kayak udah di sini aja gitu. Jadi kayak mungkin kemungkinan besar memang belum ada hubungan secara komitmen ya. Tapi ini tendensi yang kayak aku udah nyaman sama kamu, udah di sini aja, kayak memang udah jangan kemana-mana gitu. Yang kayak pengen ngefulfill apa yang dia rasain gitu, yang apa yang kamu rasain, udah nyaman lah, udah klop lah gitu. Yang aku ngerasanya tuh gitu energinya, walaupun mungkin ini masih belum ada komitmen gitu ya yang aku lihat. Oke, kamu berharap banget gitu dia tetap stay di sini, dia juga begitu, terus selalu kebayang-bayang kamu terus dianya yang aku lihat, terus ya kamunya juga kebayang-bayang dia, terus ya pengen mengekspresikan seluruh perasaan kalian gitu. Ya ampun, bener-bener ya so sweet ya. Aku bakal coba ya jelasin ya ciri orangnya ini gimana ya. Oke, aku bakal ambil dari archetype-ku ya, ciri orangnya gimana. Oke, ini aku sembari merem ya. Biar kalian tahu, nggak bisa lihat aku lagi merem soalnya. Ini aku taruh sini aja kali ya. Oke, ini energi hubungan kalian, ini ciri orangnya. Oke, companion. Oke, shadow attributes dan light attributes-nya. Aku mulai dari light attributes-nya ya. Loyalty, tenacity, and unselfishness. Oke, shadow attributes-nya betrayal by misuse, confidence, loss of personal identity. Jadi aku lihat di sini dia ini orang yang selalu menemani hari-hari kamu, membuat kamu merasa dia ini pasti orang yang bisa kamu percaya, orang yang ngebuat kamu itu ngerasa
aman, nyaman, kayak temen gitu, temen yang mengerti kamu layaknya kayak seorang sahabat. Dengan adanya dia, kamu tuh ngerasa lebih nyaman, nggak ngerasa sepi juga dalam hidup kamu. Aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi di sini apa ya, pembawaan kenyamanannya tuh tinggi banget antara kalian gitu aku ngelihatnya. Dan ini ciri-cirinya dia orangnya bisa kamu percaya, dia orangnya juga understanding banget, dia orang yang gak selfish, dia orangnya bisa membuat kamu tuh kayak lebih percaya penuh lah, bisa ngandelin dia gitu yang aku lihat. Oke, kamu juga ngerasa apa ya, terfulfill hidup kamu sama dia dengan kehadirannya dia di hidup kamu. Oke, di sini ada slave ya. Light attributes-nya surrendering your power of choice to the divine with complete trust. Shadow attributes-nya giving your willpower to an external authority out of fear of making your own choices. Jadi di sini aku ngelihat dia juga memberikan kamu kekuatan ya, untuk kamu tuh jangan ragu-ragu melakukan hal yang kamu inginkan, yang kamu yakini itu baik untuk kamu lakukan. Dan dia ini bukan tipikal orang yang suka menggunakan kekerasan, neken kamu sesuatu untuk melakukan sesuatu, itu enggak. Dia orangnya tuh lembut gitu yang aku lihat. Dan dia orangnya tuh yang kayak, yang penting kita usaha, nanti hasilnya gimana itu memang udah ibaratnya jatahnya kita, rezekinya kita dari Tuhan gitu. Tipikal orang-orang tawakal yang bijaksana gitu. Jadi aku ngerasa orang ini nih punya apa ya, nggak cuma kestabilan emosi aja, tapi spiritual intelligence juga bagus. Aku ngerasa tipikal orang yang bijaksana, yang dewasa, bener-bener yang mungkin kamu ngerasa aman gitu ya, rasanya tuh kayak anak kecil diempok-empok gitu diempok-empok ya, itulah ya. Jadi kayak ngerasa aku bisa percaya sama kamu bikin aku nyaman banget. Aku bakal tarik juga ya untuk ciri-cirinya lagi. Aku pengen tahu di sini macam-macam aku tulisnya ya, yang mungkin bisa membantu ya terkait tentang ciri orangnya. File nomor 1. Oke, baik. Oke, loncat-loncat. Ya. Oke. Ya, di sini ada 11 dong. Wisdom. Kan aku tadi udah bilang wisdom kan. Psychic channel. Jadi angka 11 ini kalau di numerologi ini memang kalau kalian ngikutin tentang twin flame juga ya, kalau angka 11 kayak gitu-gitu itu angka twin flame banget menurut aku gitu ya. Dan di sini aku lihat ada angka 11 dan kamu ngerasa kayak aman nyaman kayak gini, mungkin kamu dealing sama twin flame kamu, atau mungkin yang bener-bener apa ya, soulmate banget gitu ya yang sama kamu. Aku ngerasa di sini dia itu tipikal orang yang tadi ya, bijaksana, punya spiritual yang tinggi, dia punya kayak psychic gift gitu ya, mempunyai intuisi yang bagus. Dan dia itu punya apa ya, kebijaksanaan ini nggak cuma dari pembelajaran hidupnya sama ini aja, tapi dia juga di sini ada kayak semacam apa ya, pembawaan dari atas gitu, dari apa sih namanya, channel message dari Tuhan, ibaratnya seperti itu. Terus ya di sini ada shadow workers. Oke, baik. Jadi aku ngelihat dia ini adalah orang yang mengerti shadow kamu ya, segala macam ketakutan kamu. Dan kemungkinan besar dia sudah mengerti lah ya shadownya dia juga sendiri, makanya dia bisa jauh lebih balance daripada kamu yang aku lihat di sini gitu ya. Dia yang membimbing kamu, dia orangnya yang jauh lebih tenang, kamu ngerasa kedamaian pasti sama dia juga, dan dia membantu kamu untuk
ketika kamu lagi apa nih, semacam dark night of the soul gitu ya, lagi rasain insecure-nya segala macam ketakutan kamu terkumpul, kamu mikir ini itu negatif, mikir ini itu, dia ini yang tahu kuncinya gimana bisa nenangin kamu. Luar biasa sekali dia. Jadi di sini ada, kalau kamu tahu tuh ada light workers, ada shadow workers. Nah, light workers ini sama shadow workers ini sebenarnya aku ngelihat walaupun dia sangat pembawaannya tuh kayak yang tadi ini ya, sangat menenangkan, sangat penuh dengan pencerahan gitu ya. Sebenarnya dia bisa sampai di titik yang seperti ini karena yaitu berkutat dengan hal-hal yang berbau dengan kegelapan dalam dirinya ataupun orang lain. Dia mengerti itu, makanya dia nggak gampang ngejudge orang, nggak gampang menghakimi orang lain atau ngekritik orang ini itu, karena jelas dia udah mengerti gitu. Ketika kita ngekritik orang lain itu sebenarnya cerminan diri kita yang kita nggak suka gitu. Kayak misalkan kita ngelihatnya, ih apa sih itu centil banget gitu, sebenarnya di dalam diri kita juga sebenarnya kita nggak suka sifat centil kita ya, semacam kayak gitulah. Nah di sini dia itu udah mengerti hal-hal yang seperti itu, jadi dia tuh orangnya sangat damai sekali dan dengan dirinya, dengan orang lain, dan dia nggak gampang tertrigger karena dia udah mengerti karena dia sebagai shadow workers dia udah ngerti ya bagaimana harus menghadapi itu. Dan dia ini ibaratnya mengajarkan kamu untuk bisa lebih damai dengan diri kamu, nggak insecure lagi, nggak penuh dengan ketakutan, nggak penuh dengan trauma atau luka batin lagi. Dia membimbing kamu ya, aku lihat kayak gitu. Oke, luar biasa sekali, aku senang banget ada orang kayak gini ya di dunia ini seenggaknya. Bener-bener kalau ada orangnya tuh aku langsung sohibku. Oke, baik. Oke, kita akan lanjut ya ke tujuan dia menghubungi kamu tuh apa sih ya, aku pengen tahu ya, tujuan dia menghubungi kamu tuh apa. Oke, kalau orangnya baik kayak gini sih, tujuan dia hubungin kamu harusnya baik ya. Oke, baik. Tujuan dia hubungin kamu itu untuk apa? Oke. Di sini ada Queen of Swords, Kemudian di sini ada Ace of Cups. Oke ya. Jadi aku ngelihat di sini ya untuk PL nomor 1, kamu beruntung banget sih. Aku jadi pengen PL nomor 1. Jadi di sini aku ngelihat tujuan dia ngubungin kamu itu dia pengen membina suatu hubungan yang baru sama kamu, mungkin lebih ke arah kayak percintaan. Dia ngelihat secara ini sih flow-nya aja. Jadi dimana kamu misalkan pengen nyaman sebagai teman, dia akan ngabulin itu buat kamu. Kalau kamu nyaman untuk sebagai lebih dari teman, dia pun sebenarnya pengen itu, karena jelas kan dari sini energi hubungan kalian sebenarnya aku lihatnya jelas lebih dari teman gitu ya. Dan di sini dia mau omongin, seenggaknya mau memaintain hubungan kalian ya, agar menjadi hubungan percintaan yang kalian inginkan gitu. Karena dia pengen jelas-jelas memberikan perhatian yang dia rasakan di hati, inline gitu ya. Apa yang dia pikirin, apa yang dia katain, apa yang dia perbuatin, semuanya inline. Kalau dia lagi mikirin kamu segala macam, emang dia sukanya sama kamu ya, dia bakal ngubungin kamu gitu, bakal memaintain hubungan biar nanti terjadilah hubungan yang diinginkan oleh kalian berdua, yaitu yang lebih dari teman gitu ya. Jadi aku ngerasa di sini hubungan yang ngebuat semua orang aku pengen PL 1 ya gak sih? Oke, aku bakal tarik nih ya tujuan dia hubungin kamu tuh apa dari channel messageku ya.
File nomor 1. Oke ya. Di sini ada I am taking my time. We have all the time in the world. Ya, oke. Namanya juga orang yang apa ya? Kalau orang yang dewasa, bijaksana itu orang yang nggak gerasa gerusu gitu. Yang nggak yang kayak orang kasmaran tuh pengen cepet-cepet ini itu, pengen apa ya? Pengen semuanya cepet. Mencapai ke puncak kebahagiaan gitu. Orangnya nggak akan gerasa gerusu dan dia sangat menikmati ya proses hubungan kalian selama ini, yang menurut dia bagus prosesnya gitu ya, sehat, nggak terlalu gerasa gerusu dengan nafsu ya, dengan kayak model-model lasting energy kayak gitu. Hubungan kalian nggak seperti itu, jadi kayak hubungan yang stabil dan dia senang dengan keadaan ini semua, dia menikmati yang aku lihat. Terus di sini ada where do we go from here. Oke, yang tadi aku bilang ya, dia pengen memastikan habis ini kamu mau nggak lebih gitu, maulah gitu ya. File nomor 1 maulah. Oke, di sini ada don't think I don't care about you because I really do. Ya, jelas dia pengen menunjukkan, ngubungin kamu tuh pengen menunjukkan kalau dia itu care loh sama kamu, dia tuh mikirin kamu loh gitu. Jadi menurut aku bagus ya, kalau orang yang udah sedamai ini ya, udah selesai sama shadow worksnya dia lah, ibaratnya shadow side-nya dia ya, sebagai shadow workers dia ngelancarin semuanya menurut aku, nyembuhin luka dia, nyembuhin luka kamu juga. Yang aku lihat dia ngebantu kamu untuk lebih tenang, lebih nyaman lagi ya. Abis ini harusnya jalannya mulus ya. Karena menurut aku inilah intinya gitu, inti suatu hubungan yang baik, yang stabil gitu ya, nggak penuh dengan ketakutan ini itu, mikir negatif ini itu. Dia juga kelihatan emosional juga stabil ya, jadi nggak akan, kalau aku lihat dia King of Cups, berarti kan energi maskulin gitu, dan kebanyakan subscriber dan viewersku juga feminin gitu ya, wanita. Dan aku ngerasanya di sini dia orang yang udah selesai lah ya, nggak mikirin terlalu yang kayak penuh dengan insecure, aku pengen hal-hal yang terlalu duniawi, misalnya kayak aku pengen sukses, aku pengen jadi kaya, aku pengen berkuasa, aku pengen ini, terus yang membuat dia tuh jadi penuh dengan ketakutan gitu ya, kurang bisa damai dengan dirinya, bahkan kayak masa-masa dia saking ngerasa nge-groundingnya ya, yang tadi yang masih mikirin hal-hal terlalu kayak gitu. Dia udah ngelewatin masa-masa yang kayak gak bisa tidur ya, susah tidur karena mikirin ini itu segala macam yang terkait tentang entah mungkin pekerjaannya, entah apa yang dia inginkan dalam kehidupan yang belum tercapai, apa segala macam itu enggak. Jadi aku ngeliat nih orang yang udah selesai ngelewatin masa itu semua, dan dia tahu kedamaian hidup di titik mana gitu ya. Ya semoga aja kamu sama dia tuh udah sampai di titik dimana kamu bisa bersama dengan orang yang memberikan kamu kedamaian sejati, kebahagiaan menurut aku. Oke, so sweet banget. Aku jadi pengen aku pel 1 aja ya. Bisa begitu. Oke, aku bakal kasihin kamu ya saran ya. Saran untukmu, baiknya kamu gimana? Sebelum aku kasih kartu aku begini, aku sebenarnya udah saranin kamu, udah iyain aja orang kayak gini. Kalau aku ketemu orang kayak gini, langsung aku sangat tumpengan ya, sangat bersyukur pada Tuhan ya. Oke, aku bakal kasihin kamu saran ya. Oke, di sini ada listen with your heart. You are listening but
need to hear with a loving heart. Jadi di sini aku saranin kamu lebih lah ya kamu ya. Kamu lagi dealing sama King of Cups ya, dimana kamu akan dapat penuh hidup penuh dengan kedamaian, rasa cinta. Kamu akan benar-benar bahagia gitu ya, dengan dicintai segini banyak gitu. Dan semoga aja dengan dia ngebantu shadow workers kamu juga energinya nggak mental. Karena kalau dia udah selesai dengan segala macam luka batinnya dia, traumanya dia, kamu ternyata masih ada sisa-sisa shadownya kamu, insecure sana sini dan mental, jadi nggak bisa bareng sama dia nanti kamu. Dan aku di sini nyaranin kamu buat coba lebih dalami lagi apa yang kamu inginkan dalam hati kamu. Apakah dia orang yang tepat yang ingin kamu jalani hidup bersama? Karena ya belum tentu, mungkin dia sebaik ini ya buat kamu segala macem, terus ternyata kamu juga memilih untuk bersama orang seperti ini gitu. Karena namanya jodoh menurut aku bukan seberapa baik kita sama orang tersebut gitu ya, tapi memang di saat hati kita memilih orang itu gitu. Jadi mau dia mau sebaik malaikat juga, kalau hati yang pasangannya ngerasa no gitu ya, nggak mau bersama, nggak punya ada keyakinan hati atau kekuatan hati ngomong dan mau menjalani hal ini gitu ya, hubungan ini, mental lagi gitu menurut aku. Semoga aja nggak mental ya. Hal nomor 1 kamu kalau punya luka batin, trauma segala macam kayak gitu, coba ya tawakalin aja kepada Tuhan ya. Sayang banget gitu aku ngelihat orang kayak gini. Aku berharap banget malah ketemu orang kayak gini, dan mungkin pel-pel yang lain juga berharap banget punya hubungan dengan orang seperti ini gitu ya. Tapi ya who knows gitu ya, siapa tahu kamu punya pilihan yang lain. Oke, aku bakal kasihin kamu juga saran untukmu ya. Find your tribe. Oke, di sini kita baca bareng-bareng ya. Your spiritual tribe is out there, and once you find your tribe members, rejoice together, motivate each other, support each other, and stick together. Share your accomplishment, hopes, desire, and heartbreak. Praise each other and offer the kindest tough love when needed. There's strength in numbers. You're never alone. Jadi di sini ya, kamu disaranin buat bersamalah dengan orang yang punya satu frekuensi sama kamu ya. Dimana kamu misalkan yang tadi ya, kamu udah selesai dengan shadow works kamu segala macem kayak gitu, terus ternyata kamu sendiri belum bisa ngejalanin hubungan yang stabil, karena mungkin teman-teman kamu atau orang-orang sekitar kamu atau lingkungan kamu gitu ya, yang tadinya kamu tuh udah clear gitu ya dengan itu semua, diungkit-ungkit lagi sama mereka gitu. Pernah kan ada punya lingkungan tuh yang kayak malah mikirinnya tuh yang kita udah mikir positif, dibisik-bisiknya tuh yang lain-lain gitu, yang malah ngomporin gitu. Kita punya teman kompor gitu. Ya di sini cobalah kamu untuk lebih memaintain lingkungan kamu juga untuk lebih sehat. Kalau kamu ngadepin diri kamu sendiri aja misalkan masih belum bisa stabil, terus ditambah lagi dengan lingkungan kamu yang kurang stabil juga gitu ya, itu akan membuat good opportunity, golden opportunity dengan orang ini tuh buyar gitu menurut aku. Jadi ada baiknya cobalah ya untuk bersama dengan orang-orang yang tepat juga di sekitar kamu. Oke. Baik, di sini aku ngeliat untuk zodiaknya ya, birth chartnya, Sun, Moon, Rising, Mars, Venus sign-nya. Di sini ada Cancer, ada Aries, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke.
Baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau misalkan kalian pengen lebih dalam lagi ya terkait hal ini atau tentang pertanyaan yang lain, percintaan kamu atau hal yang lain juga, bisa langsung request personal reading denganku. Klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku, oke? Dan kalau kamu pengen nyobain quick reading tarot gratis, aku biasa melakukannya sebulan sekali ya di Instagramku. Tinggal kamu follow aja di Ramia Inggita. Aku biasa melakukannya terbatas ya, 50 pertanyaan saja, satu orang satu pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku. Jadi monggo langsung dicobain, nanti kamu bisa pantengin tuh ya. Aku biasanya umuminnya di story Instagramku. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Oke, file nomor 1, aku iri sama kamu. Gimana ini Kak Mia, kenapa iri ya dengan file nomor 1? Aku ngelihat di sini sangat beruntung ya dengan orang yang bisa memberikan kamu kedamaian seperti ini, kebahagiaan, kedamaian seperti ini, karena jarang gitu ada orang yang seperti sebagus ini gitu. Oke, aku akan lanjut ke file nomor 2. Dia yang akan menghubungimu, file nomor 2, Six of Swords. Oke, jadi orang ini orang yang gagal move on dari kamu. Orang yang gak bisa pergi dari kamu, oke? Dia ini orangnya tuh tipikal orang yang maju mundur ya. Gak baik ini kalau maskulin, tipikal orang yang maju mundur gitu tuh, perlu lebih laki ya. Jadi aku ngerasa dia ini tipikal orang yang kurang stabil memang ya. Beda dengan file nomor 1, dia ini tipikal orang yang pada dasarnya tuh ada kayak free spirit gitu ya. Dia suka adventure, dia suka punya tendensi membanding-bandingkan sesuatu, dan itu nggak bagus menurut aku ya. Kamu dibanding-bandingkan dengan yang lain. Tapi gimana pun juga ternyata di saat dia lagi banding-bandingin segala macam itu, entah kenapa energinya selalu tertarik sama kamu. Kayak apa ya, kayak layangan gitu ya, tapi talinya nggak putus-putus gitu ya. Jadi dia pergi jauh lagi, ketarik lagi ke dalam, ke kamu lagi, pergi jauh lagi, ketarik lagi. Oke, aku ngerasa dia nggak ngerti juga gitu. Di sini ada moon ya, aku ngeliat ada moon. Lihat tuh, dia udah bawa ransel segala macam gitu, udah penuh dengan apa ini ya, pedang-pedang gitu ya, segala macam pemikiran dia yang dia aku pengen pengen pergi dari kamu ibaratnya, semacam gitu, tapi nggak bisa gitu. Dan dia ngerasa sepertinya pergi dari kamu itu bukan solusi yang tepat untuk jiwa dan hatinya, atau pikirannya, atau bahkan mentalnya, semuanya gitu ya. Dan dia akhirnya balik ke kamu, terus ya itu ngehubungin kamu gitu ya. Aku ngerasain dia pengen seenggaknya nggak terus jadi kayak pola atau pattern ya, maju mundur model kayak gini. Dia pengen ini ada satu conclusion, atau ada perubahan dalam pola yang model kayak gini, karena mungkin udah cukup lama gitu kalian ya energinya maju mundur model gini. Oke, aku bakal ya tarik ya energi hubungan kamu kayak gimana sama dia sekarang. Oke, di sini ada Three of House. Oke. Terus di sini ada Cancer. Halo Cancer, dari tadi Cancer keluar terus ya. Oke, di sini ada South Node. Oke, tadi North Node, sekarang South Node. Memang ya. Oke, di sini aku lihat energi hubungan kamu. Yang aku ngerasain itu tuh kayak energi hubungan yang ya itu tadi ya, energi hubungan yang masa lalu, entah kenapa tuh selalu kayak perhatian juga,
sama dia, nggak peduli sama dia gitu yang aku lihat di sini. Dan kamu nggak ngerti juga kenapa selalu nggak peduli gitu. Kemungkinan mungkin dia tipikal orang yang cuek, yang mungkin dia bisa jam ya, dari satu hubungan ke hubungan yang lain, dari satu orang ke orang lain, tapi entah kenapa kok sama kamu nggak bisa, energinya ketarik terus, yang aku lihat kayak gitu. Oke, aku pengen lebih jelasin energi hubungan kalian gimana lewat kartu lagu aku ya. Oke. Karena pal 1 ada 3, nah aku akan kasih kamu 3 juga, pal nomor 2 ya, biar adil. Oke, di sini ada Love and Rose, Edith Piaf. Oke. Give your heart and soul to me and life will always be lovey and rose. Oke. Aku ngerasa dia sepertinya memang jatuh cinta sama kamu. Udah nggak bisa dibilang apa-apa lagi gitu ya. Ada hal yang sebenarnya dia pengen lakuin sama kamu, tapi mungkin belum bisa terjadi, belum bisa terfulfill gitu ya. Makanya yang aku lihat energinya kayak nggak pergi-pergi, nggak bisa pergi-pergi gitu aku ngerasanya. Oke, kayak nge-stuck. Oke, kemudian di sini ada siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? High five. Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Oke, jadi yang tadi aku bilang ya, jelas dia jatuh cinta sama kamu, tapi ini kemungkinan gak dikatakan sama kamu sampai sekarang ya, hanya cukup di dalam hati gitu ya. Jadi ingat lagu siapa itu ya, Cinta Dalam Hati ya, Ungu ya. Oke, kemudian di sini ada seberapa pantas Sheila on 7. Mungkin kini kau telah menghilang tanpa jejak, mengubur semua indah kenangan, tapi aku selalu menunggumu di sini bila saja kau berubah pikiran. Si resonate banget yang tadi aku omongin, jadi sampai ketawa. Jadi di sini mungkin dia ngelihat kamunya mungkin juga udah kemana gitu ya, kalian gak deket lagi atau gimana, tapi pada dasarnya jiwanya menunggu kamu ya. Dan dia juga wondering, kenapa sih gitu, gue harus begini banget, emang bagus apa sih dia gitu ya. Karena pada detik ini dia nggak tahu alasan dia kenapa nggak bisa move on dari kamu gitu. Walaupun aku ngelihat di sini padahal kalian tuh nggak ada hubungan komitmen yang aku lihat tuh. Kan di sini kita dealing sama orang yang mencoba untuk memenangkan hati kamu, yang aku lihat gitu. Dan di sini entah kenapa dia ngestak ya energinya. Ya itulah ya yang dia suka dibilangin ya, namanya jodoh nggak akan kemana. Mau sejauh-jauh apa juga kamu, mau selama-lama apa juga kamu muter-muter kemana segala macem, balik lagi energinya. Oke, aku bakal kasihin kamu ya ciri orangnya di sini. Oke, aku susah ngesafalnya, jadi aku bakal ambil begini. Aku ambilnya sembari merem ya di sini ya. Oke, baik. Di sini kita dealing sama child eternal, light attributes-nya determination to remain young in body, mind and spirit, ability to see things with fresh eye. Shadow attributes-nya inability to grow up and be responsible, extreme dependency on others for physical security. Jadi yang tadi aku bilang ya, dia itu tipikal orang yang free spirit ya. Dia suka hal yang gampang gampang tertarik dengan sesuatu gitu, kayak anak kecil, kayak mainan baru di sana, sekarang ada PS apa, ada game ini gitu. Dia tuh gampang gampang excited gitu, mungkin gitu yang lihat ya selama ini dia cewek cantik, yang itu juga cantik gitu. Dia muter-muter tapi baliknya ke kamu lagi ya. Pembawaannya masih childish yang tadi aku bilang. Beda sama yang tahun nomor pertama ya. Terus di sini ada detective. Light attributes-nya great powers of observation and intuition, desire to seek out the truth. Oke, shadow attributes-nya voyeurism, falsifying information. Jadi di sini ya,
selain dia childish, pada dasar dia orangnya kepo berat ya. Jadi kemungkinan besar kamu bakal stalkerin sama ini ya, dipantau, dianalisa. Mulai apa kamu, hari ini mungkin kamu upload foto apa, alisnya beda sebelah, dia notice gitu. Atau kalian baru motong rambut 2 cm, dia notice gitu ya. Segala hal tentang kamu dia coba judge, coba mengambil kesimpulan. Mungkin di situ dia juga apa ya, ini tuh pembawaan yang kemungkinan besar gitu ya. Di birth chartnya tuh juga ada Gemininya, ada Virgonya gitu. Tipikal orang kayak gini, ini Gemininya, ini Virgonya tuh besar gitu yang aku lihat. Oke, tapi karena dia selalu berkutat dengan pemikirannya segala macam, kemungkinan besar di birth chartnya juga pasti ada air sign juga ya gitu. Dia kayak campur-campur gitu ya, birth chartnya dia tuh ada semua elemen yang aku lihat. Ada fire sign, ada water sign, ada air sign, ada earth sign, ada gitu. Makanya dia yang aku lihat tuh suka apa ya, berubahnya cepet, mungkin dalam satu waktu gitu ya yang aku lihat. Oke, aku bakal coba jelasin lagi tentang dia ya dari kartu yang aku tulis di sini. Ini macam-macam sih, aku coba nulis karakteristik. Oke, semoga ini resonate buat kamu pang nomor 2, ciri orangnya. Oke, baik. Ya, jadi di sini dia itu tipikal orang yang sebenarnya suka belajar, makanya dia tuh suka banget ya, excited gitu, mempelajari sesuatu, mengenal seseorang mungkin, atau hal yang baru gitu. Di sini sebenarnya dia ini akan memberikan kamu suatu pembelajaran hidup yang berbeda daripada orang-orang yang selama ini dalam hidup kamu. Yang aku lihat tuh entah kenapa dia itu jadi sosok yang penting di hidup kamu. Entah nanti kamu mau end up sama dia atau enggak ya, itu free will kamu, terserah. Tapi ini dia kayak semacam good lesson and bad lesson buat hidup kamu gitu. Pilih aja gitu, karena aku ngelihat dia orangnya kayak bukan yang kayak tadi ya, Pak nomor 1 tuh kayak putih gitu ya, terang gitu ya. Kalau ini jelas dia kayak 50-50. Oke, nggak apa-apa, ini lebih manusiawi ya. Kalau yang sebelumnya kayaknya angelic gitu modelnya. Oke, kemudian di sini ada 21, mungkin ini significant number buat kamu, mungkin juga ulang tahunnya dia gitu ya. Di sini untuk di numerologi nomor 21 ini, dia itu tipikal orang yang tadi fulfillment desires. Dia akan mengarungi samudra, mengelilingi dunia untuk nge-fulfill desire-nya dia. Dia orangnya lumayan meletup-letup untuk nge-fulfill desire-nya dia. Oke, karena dia pengen sukses, pengen dapetin suatu kemenangan, rasa yang dia ngerasa dia wow gitu. Beda lagi kan sama yang Pel nomor 1. Pel nomor 1 yang tadi kan jelas sudah nggak mikirin hal-hal yang terlalu duniawi model gini ya. Tapi ini penting buat yang Pel nomor 2 gitu. Jadi dia akan fokus ke area mungkin ya hal-hal yang berbau tadi ya, grounding ya, karirnya atau pekerjaannya dia, tentang financial security, semua hal yang dia bisa coba, arena-arena permainan semuanya, mungkin dufan, mungkin aman, semuanya ya, rasa ini itu semuanya pengen dia rasain gitu. Orang yang mudah mudah tertrigger untuk nyobain ini itu gitu, kayak anak kecil kan gitu. Kayak mungkin dengan ini juga kamu bisa lihat dari masa kecilnya dia juga, yang mungkin di saat orang lain pada bisa nyobain zamannya Sega, zamannya PS1 atau segala macam, mungkin dia nggak bisa gitu. Makanya dia mencoba untuk memfulfill kekosongan dalam diri dia gitu ya,
yang seharusnya dia waktunya bermain jadi nggak bermain, atau dia harusnya bisa nikmatin ini itu, dia terbatas mungkin. Jadi ini kayak semacam momen balas dendamnya dia untuk bisa ngerasain itu semua di saat udah besar, di saat dia udah bisa nge-provide itu semua sendiri buat dia pengen nyobain semua hal yang mungkin dulu dia terbatas untuk bisa merasakan gitu yang aku lihat. Oke, baik, aku bakal ya ambil kartu untuk tujuan dia ya. Tujuan dia ngubungin kamu tuh apa ya? Oke, tujuan dia hubungin kamu tuh apa? Oke, baik. Oke, sorry, ini aku rapiin dulu ya, agak-agak OCD ya beginian ya. Kemudian di sini ada The Emperor. Oke ya, aku terusin aja deh. Kemudian di sini ada Five of Pentacles. Baik ya. Oke, tujuannya dia ya. Tujuan dia ngubungin kamu itu adalah pengen tahu kamu itu sebenarnya masih tertarik apa enggak sama dia. Pengen tahu apakah dia beneran kehilangan kamu atau enggak, apakah kamu masih tertarik sama dia apa enggak. Pengen apa sebutannya ya, memastikan kembali gitu ya. Pada dasarnya dia, walaupun dia tadi muter-muter kan, dia energinya muter-muter, ngarungin adventure sana sini kayak gitu. Pada dasarnya energinya selalu ketarik kembali ke kamu gitu, kayak semacam apa ya, dia nggak ngerti ini tuh kenapa dia selalu ketarik sama energi kamu lagi, ke kamu lagi, ke kamu lagi. Kamu menuhin pikiran dia lagi, kamu yang bikin dia penasaran lagi terus-terusan. Dia kayak apa ya, berharap seenggaknya kamu itu nggak pergi dari hidupnya dia, walaupun dia udah kemana-mana. Dia make sure kamu beneran available nggak sih gitu ya sekarang, atau kamu udah sama yang lain, apa kamu udah nggak tertarik lagi sama dia kayak gitu, apakah kamu masih mikirin dia kayak dia mikirin kamu. Jelas lebih ke arah gitu, kamu masih tertarik nggak sih gitu sama dia gitu. Dia pengen tahu, dan dia pengen tahu beneran dia udah kehilangan kamu nggak sih sekarang gitu. Dia pengen memastikan itu kembali yang aku lihat gitu. Oke, aku bakal coba ya tarik channel message-nya ya, tujuan dia hubungin kamu tuh apa biar tambah jelas. Oke, panggung nomor 2. Oke, baik ya. Tujuan dia hubungin kamu. Oke. Tujuan dia hubungin kamu kembali sebenarnya dia pengen ngajakin kamu ketemuan lagi, jalan ya seenggaknya. Sekarang mungkin sama ini dia nggak pernah ngajakin kamu jalan, dia pengen ngajakin kamu jalan. Oke, di sini ada I'm sorry for not giving you the time and attention you deserve, ya kan? Yang tadi aku bilang dia itu mungkin pengen minta maaf karena sama ini sudah asik sendiri ya, dia melanglang buana macam bocah kemana-mana ya kan. Oke, kemudian di sini ada you are special to me ya, yang tadi aku bilang dia entah kenapa selalu ngestaknya ke kamu, mikirin kamu lagi, tertarik sama kamu lagi, kayak energinya terus ke kamu. Terusnya di sini ada you are so amazing and beautiful. Oke, jadi dia jelas bener-bener apa ya, energinya ketarik ke kamu, dan dia menyadari kamu itu spesial daripada orang-orang yang lain. Yang tadi aku bilang ya, dia membanding-bandingkan sama ini, dia mungkin udah ke Yogyakarta, udah ke Jakarta, mungkin udah ke Sumatera, ke Kalimantan, dia sukanya misalkan ternyata ke Papua gitu. Ya ibaratnya kayak dia udah membanding-bandingin, oh semua tempat yang paling bagus ternyata Papua gitu. Dan disinilah dia baru merasakan kalau kamu itu spesial gitu ya, setelah melanglang buana.
Oke, mengerti ya. Di sini aku bakal kasihin kamu ya saran ya, saran untukmu nih ngadepin dia nih ya. Pal nomor 2 ya, ngadepin bocah tuh gimana. Oke, have patience. Kamu disuruh sabar ya. Have patience, love is patient and kind always. Iya, kamu disuruh sabar. Sabarlah ngadepin bocah ini ya. Oke, jadi aku rasa karena kamu juga tertarik di sini, yang aku ngerasa kayak gitu ya. Kamu juga orang yang sabar ya. Pastinya kamu bakal ambil ya saranku untuk sabar sama dia. Sabar ya. Oke, seenggaknya kalau sabar gitu ya, pasti disayang Tuhan ya nggak sih, jadi amal. Oke, aku kasihin kamu saran lagi ya, ngadepin orang kayak gini nih ya, macam bocah. Oke. Di sini ada something bigger is on the way. Oke. Kok aku ini ya, salah fokus ngeliat ini bocah. Oke, lanjut. Allow your vision to expand and be open to the form it takes. You may discover that you were dreaming too small, or that what seemed like an obstacle is actually pointing you in a better direction. The universe always has your back. Jadi di sini ya, kamu tuh disaranin untuk melihat perspektif yang lain. Kamu ngeliat nih ya, aduh nih bocah banget kak gitu. Aduh, hidup aku kalau berhubungan sama orang kayak gini ya, yang suka malang-malang buana, macam bocah gitu kan, yang gak stabil. Pal 1 bahaya kak, bahaya. Mungkin terkadang kamu bisa mengalihkan perspektifnya itu ya, nggak tentang dia yang mungkin sebelumnya kamu ngerasa itu red flags buat kamu. Di sini kamu bisa melihat kalau itu bukan jadi red flags lagi, tapi seenggaknya ini kayak semacam opportunity yang bagus di saat dia menyadari ini semua, walaupun dengan proses yang harus banding-bandingin lah, harus pergi dulu lah, nyoba maju mundur lah gitu kan, dengan semua drama dalam hidup kalian gitu ya. Seenggaknya ini kayak semacam panennya kamu lah ya, panennya sabarnya kamu ngadepin dia gitu. Jadi cobalah gitu ya. Jadi di sini kamu disaranin untuk nggak worry, coba aja. Kalau kamu memang tertarik juga, masih tertarik, energi kamu juga masih ke dia, coba aja dengan orang ini. Mungkin kadang ya gitu ya, harus hilaf dulu gitu ya. Namanya hilaf gitu ya. Hilaf itu nggak cuma sekali gitu kan, itu namanya bukan hilaf sebenarnya, cuma kita nggak ngerti lah ya proses takdir seseorang gitu ya. Itu kan semuanya udah ditentukan oleh Tuhan. Mungkin proses memang harus seperti itu, dan kalau kamu bisa mengerti proses ini dan kamu mau ya dengan orang seperti ini, ya monggo gitu kan, biar kamu juga nggak bikin drama baru lagi gitu ya. Mulai dari nggak jujur sama perasaan kamu sendiri, diri kamu sendiri. Kalau kamu senang, lanjutin. Kalau kamu nggak suka, pengen nge-cut lah orang ini. Semuanya itu free will kamu, oke? Baik, yang jelas di sini disaranin untuk kamunya sabar aja ngadepin orang kayak gini, dan ini udah waktunya kayak panennya kamu. Jadi kamu jangan jangan blok orang inilah ibaratnya. Oke, disaranin untuk kamu tetap sama orang ini yang aku lihat gitu, suruh nyobain. Kan tadi kan dia kayak mau ngajakin kamu jalan nih, hubungin kamu lagi nih ya, pengen deket lagi, pengen tahu seberapa kamu tertarik sama dia. Kasihlah opportunity itu buat dia, kasihlah opportunity ke bocah ini gitu. Oke, baik. Walaupun ini mungkin ya secara umur lebih tua daripada kamu segala macam kayak gitu, nggak penting umur, tapi yang jelas aku ngerasa ini emang yang spirit gitu loh modelnya. Oke, di sini aku ngelihat untuk zodiaknya ada Cancer, ada Gemini, ada Aries, ada Capricorn, Taurus,
dan Virgo. Oke, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen ya lebih dalam lagi terkait hal ini atau percintaan kalian, bisa request personal reading denganku, tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, kalau kalian pengen nyobain quick reading tarot gratis, bisa langsung follow Instagramku di Ramia Inggita. Di sana kalian bisa ikutan. Biasanya aku lakukannya sebulan sekali dengan 50 pertanyaan saja, satu orang satu pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum malam berlaku. Jadi monggo langsung dipantengin di story aku. Biasanya aku kasih pengumumannya di sana kalau aku lagi ngebuka sesi quick reading tarot gratis ini. Oke, baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Oke, lucu ya, gemes-gemes gimana gitu ya kalau ngadepin orang yang childish model kayak gini ya. Ternyata kamu sabar sekali ya, file nomor 2. Oke, kalau apa sih namanya, orang yang kurang sabar tuh udah dari awal tuh udah dikat-katin. Apa sih ini bocah gitu, nggak jelas apa sih gitu. maju mundur gitu kan. Oke, baik, kita lanjut ke file nomor 3. Dia yang akan menghubungimu, Ace of Wands. Jadi orang ini kemungkinan orang yang baru ya. Dia kayak ngelihat kamu kayak gini nih ya. Wow gitu, wow cantik gitu. Dia orang yang apa ya, mudah untuk tertarik gitu ya, atau ngelihat kamu tuh sangat spesial yang aku lihat gitu. Dia orang passionate gitu yang aku ngerasain. Dia orang yang ketika melihat sesuatu hal kayak gitu tuh kayak mudah terpukau, apalagi dengan orang yang sangat menarik seperti kamu gitu kan. Aku ngelihat dia orang yang sebenarnya ada kayak pembawaan inosennya sih ya menurut aku, karena jujur gitu dengan perasaannya, dengan apa yang dia rasain. Kalau wow cantik ya gitu. Dan dia punya keberanian untuk nyoba gitu, untuk membuat move duluan, yaitu ngubungin kamu gitu kan. Yang aku lihat dia itu ada pembawaan impulsif, innocent, berani juga ya. Dia ada pembawaan beraninya gitu. Dan dia ini orang baru yang aku tangkap kayak gitu. Oke, baik, kemungkinan besar mungkin di birth chartnya ada fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, aku pengen tahu nih hubungan kalian ya, energinya sekarang gimana. Oke, di sini ada Gemini. Oh, kamu dealing sama Gemini atau kamu mungkin Gemini di birth chartnya ya. Gemini saya suka kayak gitu, suka impulsif macam bocah yang wow gitu, oh cantik. Oke, kemudian di sini ada first house ya, dan di sini ada the sun. Oke, baik. Jadi aku ngerasa kemungkinan yaitu ya di birth chartnya mungkin ada fire sign yang tadi aku sebutkan, atau mungkin Gemini atau Aries dan Leo. Oke. Baik, jadi di sini aku ngerasa energi hubungan kalian ini yang tadi ya, baru awal-awal perkenalan, baru awal pertemuan, baru kenal lah, yang aku ngerasa kayak gitu, baru kayak jadi temen atau kenalan aja yang aku lihat gitu. Oke, aku pengen tahu lagi energi hubungan kalian gimana lewat kartu lagu aku yang udah aku tulis ya. Oke, lagunya ya, energi hubungan kalian gimana. Oke. Baik, di sini ada Whenever You Call, Mariah Carey and Brian McKnight. Oke. Comfort you through all the pain, gently caress your fears away. You can turn to me and cry. Always understand that I give you all I am inside. Oke, baik. Jadi kemungkinan besar kalian
ada lah ya komunikasi dengan orang ini gitu. Aku lihat tapi komunikasinya kayak baru komunikasi awal lah ya, baru mulai deket, baru mulai kenal, yang aku ngerasainnya kayak gitu. Terus ya di sini ada, oke, kalian dapat message ya. Jarang-jarang di kartu laguku ada message, tapi di sini aku akan tetap ambil ya. My dear, our souls met long before our eyes did. Oke, kenapa aku susah jelasinnya ya? Bacanya aja jadi susah gini. Mercury retrograde langsung nyalahin. Oke. Baik, di sini aku ngerasa kayak ketika ngelihat kamu gitu, sebenarnya nggak cuma sekedar impulsif menurut aku, tapi kamu itu beneran kayak membuat dia sangat tertarik, memukau dia dari kali pertama. Jadi kali pertama itu tuh bisa jadi kayak love at first sight gitu, nggak secara literally love at first sight, tapi ada juga yang percaya itu ada terkait tentang past life, atau memang selama ini kamu selalu mencintai jiwanya dia kapanpun kamu dilahirkan, semacam gitu. Jadi kayak ada pembawaan, memang kalian ini mungkin soul tribe ya, satu soul tribe, atau kemungkinan ada kayak pembawaan soulmate ataupun twin flame gitu. Oke, makanya dia tertarik sama kamu. Oke, lagu yang selanjutnya Bedtime Asar. Oke, whenever I'm near you, my life just comes on. My love just comes down whenever I see you. I just want you around. Jelas dia benar-benar tertarik sama kamu, apalagi kalau dia lagi mau bobo ya, kepikiran kamu gitu. Mau itu kalian lagi komunikasi ataupun enggak, kepikiran kamu gitu. Beneran kayak orang lagi gimana sih, tertarik banget kayak orang lagi kasmaran gitu. Oke. Aku bakal tarik ya ciri orangnya dari archetype cards aku, karena ini susah untuk aku shuffle. Aku bakal ambil aja ya dengan mata tertutup ya. Oke, baik. Di sini ciri-ciri orangnya The Hermit. Light attributes-nya seek solitude to focus intently on inner life. Serve personal creativity. Shadow attributes-nya withdraw from society out of fear or negative judgment of others, refusing to help those in need. Jadi sebenarnya pada dasarnya dia itu orang yang tampaknya tidak seimpulsif yang kamu kira gitu ya. Ada cewek cantik langsung hubungin gitu. Dikit-dikit ada yang bening dikit langsung deketin. Sebenarnya dia bukan tipikal kayak gitu pada dasarnya gitu. Tapi entah kenapa ketika dia ngeliat kamu, kayak yang tadi aku bilang ya, kamu menarik banget gitu. Entah kenapa kayak love at first sight gitu. Mungkin yang tadi aku bilang ya, karena mungkin selama ini dia itu memang jodoh kamu gitu. Ibaratnya kalau di twin flame atau soulmate gitu kan, kayak sama kamu hidup berapa lama gitu ya. Ibaratnya ya, mau di kehidupan sekarang atau yang lalu-lalu, kamu tuh selalu terikat cintanya sama dia gitu. Kamu selalu mencintai dia. Ya itulah yang dirasain sama dia, yang aku ngerasa tuh kayak entah kenapa gitu ya. Karena di sini aku lihat dia tipikalnya sebenarnya ada tendensi orang yang introvert, orang yang gak gampang jatuh cinta. Aku ngeliat dia orang yang cukup stabil, gak kayak yang ada di file nomor 2. Aku ngerasa dia itu orang yang punya insight lah ya. Dia suka kontemplasi, dia suka mendapatkan kayak kebijaksanaan, pencerahan dalam diri kayak gitu. Kemudian di sini ada dilettante. Delights ya, ini light attribute-nya delights in the arts without having to be a professional, alerts you to the danger of becoming superficial in your pursuit.
Oke, shadow attributes-nya pretension to much deeper knowledge than you actually possess. Kemungkinan besar dia di sini yang aku sebutkan sebelumnya di impulsif di sini, kemungkinan besar impulsif yang dimaksud ini lebih ke arah kayak area kreativitas ya, gitu, bukan tentang nafsu. Karena ternyata di sini aku ngeliat ada kreativitinya udah ada beberapa kali di sini. Jadi kemungkinan besar dia memang secara pembawaan, secara mungkin dia juga seorang yang bekerja di area kreatif gitu ya. Aku ngerasa dia memang punya pembawaan yang into the art gitu ya, kreatif, yang area-area kayak gitu. Dan di sini dia satu ngeliat kamu beneran kayak emes gitu. Mungkin dia juga mirip kayak gini ya, nganga gitu, sampai gitu ya, lupa gitu rahangnya di mana. Dia ngeliat kamu beneran wow gitu, yang aku ngerasain. Dia tipikal orang yang punya taste yang bagus ya, dia sangat appreciate tentang arts gitu ya. Dia mungkin orang-orang kekinian ngomongnya apa tuh ya, tipikal orang yang estetik gitu kan. Jadi dia itu sebenarnya mengerti gitu bagaimana dia harus menjalani suatu kehidupan, menikmati kehidupan, bersyukur atas kehidupan. Dia bisa bahagia dengan kesendiriannya, tapi ketika kamu datang, entah kenapa kamu sangat menarik buat dia, padahal dia selalu sukanya berkutat dengan pikiran dia sendiri gitu, nggak mudah terkecoh ya kan, nggak mudah kepikiran orang-orang lain, tapi entah kenapa sama kamu beda, rasanya beda gitu katanya. Oke, baik, aku bakal tarik lagi ciri orangnya ya. Oke, ciri orangnya di kartu ya, berbagai macam karakteristik aku masukin ke dalam sini ya. Oke. Oke, baik. Di sini aku langsung ketawain soalnya langsung dong karakteristiknya. Langsung tua. Orangnya udah di sini The Hermit, jadi ada di sini tua. Orangnya jelas lebih tua daripada kamu. Mungkin age gap-nya juga lumayan besar. Kalau ini memang benar hubungan twin flame, biasanya age gap-nya lumayan besar sih, gitu ya. Kalian yang aku lihat. Oke, terus ya di sini karakteristiknya lagi 28. Mungkin ini ulang tahun dia ya, atau ini mungkin angka yang signifikan buat kamu. Dia karakteristiknya dia orang yang determined ya. Dia orang yang sangat persuasif, dan dia orang yang udah punya apa ya, udah mapan lah ya, hidupnya udah enak. Dia tuh udah tinggal kayak menikmati aja sama ini jadi payahnya seperti apa. Yang aku lihat dia orangnya orang yang udah mempunyai tadi ya kekayaan, udah enak lah hidup ya, tinggal menikmati hidup gitu yang aku lihat. Oke, baik. Kenapa tiba-tiba di pala aku udah kayak ada lagu Sugar Daddy? Oh my god. Oke, kemudian di sini aku sih ngerasanya dia memang kayak terpesona banget sih, tertarik banget sama kamu. Oke, baik, aku bakal tarik ya. Kenapa ya, tujuan dia ngubungin kamu tuh apa? Tujuan dia ngubungin kamu tuh apa? Oke. Baik, di sini ada The Empress. Oke, aku taruh sini ya. Kemudian di sini ada Knight of Swords. Oke. Baik ya. Yang aku lihat di sini ya, tujuan dia hubungin kamu, dia pengen cepet-cepet ada apa ya?
ada hal yang bertumbuh lah di hubungan kalian. Dia pengen cepet-cepet pengen tahu berbagai macam hal tentang kamu. Dia pengen mengenal kamu lebih lanjut. Dia pengen ada hal yang jauh bisa bertumbuh di hubungan kalian. Karena dia ngerasa kamu tuh sangat menarik banget. Dia pengen ngomong banyak sama kamu. Dia pengen tahu banyak tentang kamu. Excited gitu lah mengenal kamu lebih lanjut. Makanya dia ngubungin kamu. Dia ngubunginnya bahkan mungkin kadang terlalu ngeberondong gitu ya. Langsung video call kamu, WhatsApp kamu mungkin, telepon kamu gitu. Oke? Baik. Aku pengen lebih tahu lagi ya dari channel Message ini. Tujuan dia ngubungin kamu tuh apa? Oke. Tahu nomor 3. Oke, loncat dong. Baik-baik. Oke, aku ambil dulu ya. Oke. Ya. Oke. Di sini ada I'm scared to admit my feelings. Oke, ya, karena sangat menggebu-gebu secara tiba-tiba, suka banget gitu ya. I miss your sunshine in my life so much. Oke. Kemudian di sini ada my friends are putting me off. Oke, baik. Oke. Jadi di sini aku ngerasa kayak dia ini jelas kan perasaannya kayak meluap banget, tertarik sama kamu ya, aku lihat kayak gitu. Terus yang jelas dia nggak mau atau nggak bisa lah ya ngungkapin, apalagi kalau misalkan di sini beneran ada age gapnya lumayan besar gitu, kayak mungkin dia umurnya kayak om kamu atau bapak kamu gitu. Kan berasa kayak kalau secara norma tuh kayak nggak banget sih gitu ya. Dia mungkin tidak mau kelihatan seperti itu gitu. Terus yang di sini I miss your sunshine in my life so much itu aku ngerasa kayak pada dasarnya dia itu ngerasa dengan adanya kamu, hadirnya diri kamu, itu kayak semacam memberi dia kayak suatu kebahagiaan, awal mula kebahagiaan yang sudah lama dia nggak rasain, rasa yang bisa sangat tertarik banget sama seseorang gitu ya. Dan di sini entah kenapa juga hadirnya diri kamu ini kayak hal yang familiar, yang tadi aku bilang ya, kalau ini memang terkait tentang twin flame connection gitu atau soulmate gitu ya. Ini adalah kayak suatu hubungan gitu ya, suatu energi yang familiar buat dia, yang mungkin selama ini dia udah rinduin, pengen banget ada energi atau sosok seperti kamu di hidup dia, yang selama ini dia tunggu-tunggu dengan sudah tuanya umur dia gitu ya, dan baru nemuin itu di kamu gitu. Oke. Kemudian di sini my friends are putting me off. Di sini juga aku ngerasain pada dasarnya dia juga di titik ngerasa kayak kesepian gitu. Dia ngubungin kamu tuh juga dia pengen ada orang yang bisa stay sama dia. Sebenarnya dia pada dasarnya nggak mau bertambah usianya dia ini, di usia dia yang sekarang ini dia sendiri atau ngerasa sendiri gitu ya. Dia nggak mau gitu, dan dia masih berharap ada seseorang yang bisa bersama dia ya, menikmati hari tuanya gitu. Oke, aku bakal kasihin kamu saran ya untuk menghadapi orang ini ya. Oke, ini saranku, bisa kalian ambil ataupun enggak ya, namanya juga saran ya, jadi aku tidak memaksakan. Oke, di sini spiritual connection. Oh my god, ini twin flame kalian udah fix. Aku dari tadi masih berasumsi tentang ya mungkin ya kalau ini twin flame connection gitu-gitu ya. Udah susah ya, udah dibilangin lagi. Ini jelas udah spiritual connection, ini twin flame. Oke. Spiritual connection, a relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Oke.
dari segala penjuru. Dia adalah jodoh kalian. Jadi aku saranin kamu tetap buka lah ya opportunity setua ya, walaupun yang tadi ya dengan age gap dan segala macam gitu. Dan dia sebenarnya juga takut dengan yang dia rasain, karena dia ngerasa kayak rasa apa ini gitu ya. Rasa apa ini gitu, kok tertarik banget kamu tuh kayak semacam gemstone, dia ngerasa kamu kayak semacam diamond, semacam kayak cahaya yang tiba-tiba menyinari kegelapan jiwanya yang dia nggak tahu itu tuh kok bisa kayak gini, sejak kapan gitu aku bisa begini ya, seumur hidup aku nggak pernah begini, mungkin gitu. Oke, aku bakal kasihin kamu saran ya, saran lagi. Oke. Tuh sarannya apa coba? Notice the blessing. Dia ini blessing kalian sebenarnya. Gratitude puts us in a position of having instead of wanting, thanking rather than complaining. When we focus on what we already have and take stock of our blessing, we get more blessings. What are you grateful for? Share it with yourself and others. Jadi sebenarnya kamu beruntung banget bisa ketemu sama twin flame kamu di kehidupan kamu sekarang, karena banyak yang nggak bisa ketemu, bahkan nggak union. Kalau dia sampai segininya ke kamu dan dia sampai bisa menghubungi kamu, beruntunglah kamu, karena kebanyakan apalagi kalau dia itu maskulin, bawaannya dia itu ibaratnya jadi orang yang kabur-kaburan gitu ya. Sedangkan mungkin gara-gara dia semuanya udah selesai ya, yang aku lihat dia udah mapan, dia udah apa ya, semua hal-hal duniawi mungkin dia udah dapetin dan dia udah nikmatin. Jadi dia udah nggak ada ngerasa insecure secara groundingnya dia gitu. Dia udah nggak mikirin hal-hal yang pengen sukses ini itu, pengen punya ini itu atau segala macam. Dia udah punya, dia udah selesai hal-hal kayak gitu. Jadi dia jadi bisa stabil, fokus untuk mengetahui energi kamu gitu, yang sebagai feminimnya dia. Aku ngerasa kayak ya gimana dia nggak emes gitu sama kamu ya. Dia ngelihat cerminan dirinya dia juga di kamu pasti. Namanya twin flame itu kan jelas ya, hal apa yang paling kamu inginkan dalam suatu hubungan dia akan kasih. Begitu juga hal yang paling kamu takutkan dalam kehidupan kamu gitu kan ibaratnya, ya dia juga bakal kasih gitu. Ini perfect mirrornya kamu. Kalau kamu mencintai diri kamu, ketika kamu lihat dia ya pasti wow gitu, kayak diriku gitu. Gitu kali ya. Jadi kayak kamu bakal emes ngelihat dia gitu, bukannya malah jadi kayak takut, bukan malah jadi benci atau apa segala macam. Itu hubungan twin flame gitu. Kalau kamu ngerasa kayak yang tadi ya, kalau dia sampai emes kayak gitu, dia tertarik banget sama kamu, bahkan dia mencoba menghubungi kamu duluan, menurut aku ini bener-bener keadaan yang sangat bagus dan beruntung banget kamu gitu. Karena ketika maskulin dia bisa memberikan suatu aksi ya, jelas nggak maju mundur gitu ya, stabil beneran maju, apapun dia bakal yakini dan resikokan gitu ibaratnya, demi apa ya, demi perasaan yang udah pernah dia rasain ya, jujur dengan perasaannya, nggak mikirin yang aneh-aneh, nggak ngerasa insecure, nggak meragukan ini itu, nggak kebanyakan alasan, yang beneran langsung maju gitu, gentle gitu. Sebagai kan nggak semua laki yang terlahir sebagai laki-laki itu bisa jadi seorang gentleman kan. Jadi di sini menurut aku udah bagus gitu ya, ketika dia maju sebagai twin flame maskulin, dia hubungin kamu, yang bisa kamu lakukan adalah
yakinin juga di diri kamu, apa kamu masih ada luka di diri kamu, atau kamu ngerasa memang dia orangnya, atau kamu masih ada trauma atau segala macam. Selesain dulu gitu menurut aku, karena nanti dia bakal ngasihin kamu hal yang tadi, yang paling membuat kamu bahagia dan yang paling kamu takutkan dalam hidup. Dia akan nge-provide itu langsung ke kamu, bener-bener gitu, bener-bener kayak perfect mirror. Jadi aku ngerasa kayak ya inilah waktunya kamu gitu ya. Waktunya kamu notice, ini blessing dari Tuhan, kamu ketemukan dengan dia gitu. Ada baiknya ketika kamu menjalin hubungan sama dia, nanti kan banyak proses ya, fokus ke shadow kamu juga, luka batin kamu segala macam itu coba gitu ya, kamu lebih stabilkan gitu ya. Karena ingat yang tadi aku bilang, dia bakal nge-provide hal yang paling membahagiakan buat kamu dan yang paling kamu takutkan. Dia bener-bener perfect mirrornya kamu. Jadi aku saranin tadi ya, coba untuk step by step lah seenggaknya ya, ngestabilin diri kamu. Karena ketika sudah ada keberanian maju dari maskulin, meyakinkan dan jujur sama perasaannya, maju ke kamu, walaupun mungkin ini dia nggak ngerti ya, dengan secara logikanya ini tuh ada apa yang aku rasakan gitu, dia masih bingung. Feminimnya itu apa ya, bisa memberikan kekuatan dengan kamu terus juga stabil memberikan kasih sayang, kekuatan ke dia, keyakinan ke dia gitu ya. Kamu nggak ngerasa insecure ini itu, nggak mikirin hal yang negatif ini itu. Karena ketika kamu mulai tertrigger hal yang buruk tadi, mulai dari insecure kamu, luka batin kamu, hal-hal yang kamu takutin, dia bakal memberikan itu ke kamu. Gitu, kebayangan kamu takut dia tinggalin, kamu bakal ditinggalin sama dia. Kamu takut dihianati, kamu bakal dihianatin sama dia. Jadi lebih baik kamu latih untuk berpikir positif ya, memanifestasikan hal yang positif juga, biar kalian nanti akhirnya sama-sama damai gitu. Dia udah loh selesai ini semua, dia grounding segala macam ini dia udah selesai. Dan yang tadi aku saranin ya, kamu sebagai feminim, kamu bisa nge-provide hubungan ini sampai ke goalnya gitu ya, sampai kalian ngerasa damai satu sama lain dalam satu hubungan, bahagia. Ketika ya udah kalian tuh udah benar ngelebur sama-sama, transparan, segala macam luka batin atau apapun trauma, hal yang kamu takutin, semuanya kamu tawakalin ke Tuhan. Kamu nggak fokus ke hal-hal yang negatif seperti itu lagi. Begitu juga dengan dia, ketika dia mulai agak nggak stabil, sebagai feminim kamu bisa memberikan dia kayak energi kestabilan. Ketika kamu stabil, dia akan stabil. Jadi ini akan terus kayak semacam hubungan paralel ya, menurut aku ya. Jadi kayak terus terhubung mau dimanapun kalian. Oke, aku rasa itu aja untuk zodiaknya. Di sini birth chartnya aku ngeliat ada Gemini, Aries, ada Aquarius, Libra, Gemini, kemudian ada Aries, Leo, Sagittarius. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen lebih ya mengulik tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian pengen nyobain quick reading tarot gratis, tertarik pengen nyoba, bisa langsung follow Instagramku di Ramya Inggita. Aku biasa melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan saja. Siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo langsung dicobain ya. Aku biasa umuminnya di storyku kalau aku lagi buka sesi quick reading tarot gratis ini. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 3. Thanks for watching, bye bye.